Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 7 yang akan mempresentasikan hasil PPT kami dengan materi memahami ayat tentang kewajiban belajar mengajar dengan kajian beberapa Al-Quran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Vika Wirina, Hafid, dan Lia Ayu Fernanda. Jadi kewajiban belajar mengajar di sini adalah kewajiban belajar mengajar memiliki peran penting dalam pendidikan dan penyebaran ilmu dalam Islam. Kewajiban belajar mengajar adalah aspek penting dalam pengembangan spiritual dan moral, serta berkontribusi pada kemajuan umat dan masyarakat secara keseluruhan. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal ini dan akan dijelaskan pada slide-slide selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Penjelasan dari surat Al-Alaq ayat 1-5 ialah mengajarkan pentingnya membaca, mengingat Allah, mencari ilmu, dan menulis. Surat ini mengingatkan kita untuk menghormati nama Allah sebelum belajar, bahwa manusia berasal dari tetesan sperma yang kemudian menjadi manusia, serta pentingnya menulis. Sebagai cara menjaga dan menyebarkan ilmu, surat ini memberikan pesan yang relevan dalam konteks pendidikan agama. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing dan mengajari manusia dari apa-apa yang belum diketahui sebelumnya. Secara perlahan Allah akan memberikan petunjuk ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang beriman. Mengingat ketika dilahirkan di dunia, manusia tidak mengerti apa-apa. Surat Al-Baqarah ayat 78-79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummituna la ya'lamunal kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون, yang artinya, dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab atau Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Surah Al-Baqarah ayat 78-79 di sini menyebutkan bahwa di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab atau Taurat, kecuali dongengan bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga. Ayat ini juga mengingatkan bahwa kecelakaan yang besar menimpa orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mengatakan bahwa itu berasal dari Allah dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan tersebut. Ayat ini mengajarkan pentingnya tidak menutupi kebenaran dengan kebatilan dan tidak memanipulasi kebenaran demi kepentingan duniawi. Sebagai penuntut ilmu, kita harus berpegang pada kebenaran dan tidak menutup-nutupi kebatilan. Jadi, surah Al-Baqarah ayat 78-79 di sini menjelaskan kepada kita pentingnya mengajarkan hal yang sudah ditetapkan. Jadi, tidak boleh mengada-ngada suatu hal yang sebenarnya tidak ada dan diada-adakan. Jadi, kebenaran itu, jadi kita harus mengajarkan kebenaran yang hakiki. Tidak boleh menutup-nutupi apa yang sebenarnya kita kerjakan, apa yang sebenarnya harus kita ajarkan, itu tidak boleh kita tutupi. Dan sebagai pelajar, kita harus dan wajib mengetahui
sesuatu yang benar dan sesuatu yang batil. Kita harus mencari kebenaran tersebut. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah Al-Imran ayat 79, maka li basyarin ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin-nasi yakunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Yang artinya, tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Intinya atau kandungan di dalamnya yaitu surah Al-Imran ayat 79 menyatakan bahwa tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab, hikmah atau hukum dan kenabian oleh Allah untuk mengatakan kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Sebaliknya, mereka harus menjadi pengabdi-pengabdi Allah yang mengajarkan kitab dan mempelajarinya. Ayat ini mengajarkan pentingnya menjadi orang Rabbani yang menjaga agama Allah dan mengajarkan ilmu tanpa mengubah isinya. Orang Yahudi di sisi lain sering memanipulasi kebenaran untuk keuntungan pribadi dan memperdaya orang awam. Oleh karena itu, kita harus meyakini kebenaran yang berasal dari Allah, berusaha menjadi orang Rabbani dan senantiasa memuliakan namanya. Intinya dari ayat ini menerangkan bahwa tidak mungkin terjadi dan tidak pantas bagi seseorang manusia yang diberi kitab oleh Allah dan diberi pelajaran tentang pengetahuan agama serta diangkat menjadi nabi. Nah, kemudian dia mengajak manusia untuk menyembah dirinya sendiri, bukan menyembah Allah. Selanjutnya yaitu surah Al-Imran ayat 190. Inni fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Di dalam isi kandungan surah Al-Imran ayat 190 menyampaikan pesan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ayat ini mengajak manusia untuk menggunakan akal sehatnya dan merenungi tanda-tanda tersebut sebagai bukti kebesaran Allah. Ayat ini juga menekankan pentingnya mengenal dan menghormati keagungan, kemuliaan, dan kebesaran Allah dalam segala aspek kehidupan. Dan surah Al-Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Isi kandungan dalam surah Al-Imran ayat 191 menyampaikan pesan bahwa orang-orang yang mengingat Allah dalam berbagai keadaan, baik saat berdiri, duduk, atau berbaring, serta memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi adalah orang-orang yang berakal. Mereka menyadari bahwa Allah tidak menciptakan semuanya dengan sia-sia, melainkan dengan tujuan dan hikmah yang luar biasa. Ayat ini mengajak manusia untuk menggunakan akalnya, untuk merenungkan kebesaran Allah dalam segala ciptaannya dan berzikir kepadanya. Ayat ini juga menekankan pentingnya mengakui kekuasaan Allah dan memohon perlindungannya dari azab neraka.
dalam perilaku apa saja yang diharapkan dalam Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191, yaitu perilaku yang mencerminkan surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, yaitu mentafakuri atau memikirkan ayat-ayat Allah dengan cara tadabbur alam. Maksudnya tadabbur alam ialah aktivitas belajar dalam rangka mengenali segala sesuatu atau mengenali yang ada di langit atau di bumi, sekaligus untuk mengenali dan mencintai Allah lebih jauh. Seperti itu. Selalu zikir atau mengingat kepada Allah. Mengingat kepada Allah dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, susah maupun bahagia, yaitu dengan selalu zikrullah atau selalu mengingat kepada Allah atas kita. Kesimpulannya dan pesan penting dari ayat-ayat Al-Quran yang sudah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa kewajiban belajar mengajar memiliki peran penting dalam pendidikan dan penyebaran ilmu. Islam mengajarkan pentingnya membaca, mencari ilmu, dan menulis sebagai cara untuk menghormati nama Allah, menjaga dan menyebarkan ilmu, serta menjaga kebenaran dan tidak menutup-nutupi kebatilan. Selain itu, kewajiban belajar mengajar juga mengajarkan pentingnya menjadi pengabdi-pengabdi Allah yang mengajarkan kitab dan mempelajarinya, serta menggunakan akal sehat untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah dan dalam penciptaannya. Dengan demikian, kewajiban belajar mengajar tidak hanya berkontribusi pada pengembangan spiritual dan moral, tetapi juga berperan dalam kemajuan umat dan masyarakat secara keseluruhan. Baik, sekian dari kami, sekian yang bisa kami sampaikan. Saya pamit undur diri, karena kalau maju saingannya teman sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.